Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia. LPTK Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hana Zakiyah. Saya guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS 99 Pancabango. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dengan NIM nomor induk mahasiswa 247 125 1116, nomor UKG 695 001 021 7003. Pada hari Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Pada materi Khulafaur Rasyidin, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih dan mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya. Julusan Duduk. Istidadan Siap. doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika nam. Oke anak-anak, sekarang kita absensi dulu ya. Iya. Agnia, Hadiroh. Alia, Hadiroh. Anissa, Hadiroh. Ayu, Hadiroh. Bibil, Hadiroh. Fahira, Hadiroh. Fatimah. Sakit. Sakit, kenapa? Ada yang tahu? Demam. Demam. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita cairkan dulu suasana dengan ice breaking, oke? Oke. Caranya, kalau ibu bilang halo, kalian jawab. Hai. Kalau ibu bilang hai, Halo. halo semuanya. Hai. Hai semuanya. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Sebelum masuk ke materi yang baru, masih ingat gak kalian minggu kemarin kita belajar apa? Masih. Belajar apa? Haji Wada. Sama? Dan peninggalan Dari Haji Wada sampai ke meninggalannya Nabi. Muhammad. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, ada yang pernah mendengar apa itu Khulafaur Rasyidin? Aku, Bu, Apa itu? pemimpin umat Islam sepeninggalan Rasul. Betul, ada lagi yang lain? Apa itu Khulafaur Rasyidin? Jadi, sekarang kita akan tonton dulu masa perpindahan dari Khulafaur Rasyidin dari Nabi Muhammad ke Khulafaur Rasyidin. Ya. Wafatnya Nabi Muhammad SAW telah menyebar dan mengguncang hati setiap muslim. Umar yang tak dapat menerima kenyataan berdiri tegak di depan orang banyak. Umar telah wafat, akan kupenggal lehernya. Semuanya pun terdiam dan tak ada yang berani menentangnya. Abu Bakar yang
usai memastikan kondisi Nabi, meminta Umar untuk diam, namun Umar tak menghiraukan. Jihad berganti keteguhan. Allah Maha Hidup dan risalah Rasulullah akan tetap abadi. Nah, dari video yang tadi kita saksikan itu adalah mengenai kematian dari Nabi Muhammad. Nah, pergantian dari Nabi Muhammad ke masa Khulafaur Rasyidin itu membutuhkan proses. Bagaimana prosesnya akan kita tonton lagi di video yang kedua di depan ya. Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau bertepatan pada tahun 11 Hijriah meninggalkan kekosongan kepemimpinan di tengah umat Islam. Umat Islam membutuhkan seorang pemimpin baru yang akan melanjutkan kepemimpinan umat dalam urusan agama dan pemerintahan. Dan dari sini juga menandai awal masa kekhalifahan Islam berdiri, yaitu kekhalifahan Rasyidin, yang merupakan era 4 khalifah pertama yang dipilih untuk memimpin umat Islam. Perlu diketahui oleh umat Islam, kekhalifahan adalah sistem kepemimpinan, sementara Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang memimpin. Berikut 4 dari sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah setelah beliau wafat. Khalifah pertama adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, kemudian khalifah kedua Umar bin Khattab, lalu khalifah ketiga Utsman bin Affan, dan khalifah keempat adalah Ali. Nah, dari materi yang tadi Ibu sampaikan, kita akan mempelajari Khulafaur Rasyidin. Apa sih tujuan mempelajari Khulafaur Rasyidin ini, gitu ya? Tujuannya adalah yaitu kita akan menelusuri sendiri keempat kepemimpinan besar ini, kepemimpinan umat Islam, dan kalian akan menemukan prestasi atau keteladanan-keteladanan yang mereka sumbangsihkan bagi umat Islam sampai saat ini. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berbentuk lembaran untuk berdiskusi antar kelompok. Di sini sudah Ibu buatkan 4 kelompok ya, berdasarkan jumlah khalifah. Ini kelompok 1 berarti membahas tentang Khulafaur Rasyidin yang ke-1. Kelompok 2 membahas Khulafaur Rasyidin yang ke-2. Kelompok 3 membahas Khulafaur Rasyidin yang ke-3. Dan yang keempat membahas Khulafaur Rasyidin ke-5. Ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mengerti? Jadi Ibu akan bagikan kertasnya ya. Ya, di kertas ini sudah disediakan pertanyaan dan kolom jawaban. Ya. Kalian baca dulu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah membentuk kelompok, sudah. Lalu kelompok memilih salah satu Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga adalah dibagikannya bacaan singkat. Nah, bacaan singkat bisa kalian baca di buku paket mengenai Khulafaur Rasyidin. Lalu di dalamnya ada tugas. Yang pertama, siapa tokoh yang kalian teliti atau yang kalian bahas? Yang kedua, apa saja sifat utama dan kepribadian yang menonjol dari tokoh tersebut? Yang ketiga, apa saja prestasi yang penting selama masa kepemimpinannya? Yang keempat, apa tantangan utama yang dihadapi tokoh tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Yang terakhir adalah mengapa tokoh ini layak menjadi panutan bagi umat Islam saat ini? Kaitannya dengan saat ini ya. Jadi kalian ambil contohnya. Boleh? Boleh. Aku kasih waktu 15 menit ya. Ya. Akhir 5 itu. Oh, ini salah.
13 Hijriah. Dia 12 tahun sih. 12 tahun. Tahun dari tahun berapa sampai berapa? Ini. Arisman. Satu Alia, yang kedua aku yang lulus. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sekarang kita presentasikan satu persatu hasil penemuan dan diskusi dari tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 dipersilakan ke depan. Kami dari kelompok 1 membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan pertama, siapa nama lengkap tokoh yang dibahas dan tahun kekhalifahannya? Nama lengkapnya Abdullah bin Utsman dan tahun kekhalifahannya 632 Masehi sampai 634 Masehi. Apa saja sifat utama dan kepribadian yang menonjol dari tokoh tersebut? Memiliki sifat rela berkorban dan kedermawanan, terkenal sangat pemberani. Apa saja prestasi penting selama masa kepemimpinannya? Memberantas nabi palsu, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, memperluas wilayah Islam. Apa tantangan utama yang menghadapi tokoh tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Munculnya nabi palsu, munculnya orang yang dengan pakaian bakat, pemberontakan dari wilayah Hijaz dan Najd. Mengapa tokoh ini layak menjadi panutan bagi umat Islam saat ini? Sebab selama masa kepemimpinannya, beliau berhasil untuk tetap menentukan panji-panji Islam yang saat itu hampir runtuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Soal pertama, siapa nama lengkap tokoh yang dibahas dan tahun kekhalifahannya? Umar bin Khattab pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Yang kedua, apa saja sifat utama dan kepribadian yang menonjol dari tokoh tersebut? Berani dan bijaksana. Yang ketiga, apa saja prestasi penting selama masa kepemimpinannya? Menghimpun Al-Quran dalam bentuk mushaf, membentuk kas negara, menetapkan tahun Hijriyah sebagai kalender umat Islam. Dan yang keempat, apa tantangan utama yang dihadapi tokoh tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya perluasan wilayah dengan cara membuat kemiliteran. Mengapa tokoh ini layak menjadi panutan bagi umat Islam saat ini? Karena berani dan karena kecerdasannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Soal pertama, siapa nama lengkap tokoh yang dibahas dan tahun kekhalifahannya? Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Apa saja sifat utama dan kepribadian yang menonjol dari tokoh tersebut? Murah hati, dermawan, lembut, pemalu, hartawan dan lain-lain. Soal ketiga, apa saja prestasi penting selama masa kepemimpinannya? Renovasi Masjid Nabawi, membuat angkatan laut, unifikasi mushaf Al-Quran, perluasan wilayah. Soal keempat, apa tantangan utama yang menghadapi tokoh tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Disakiti dan disiksa kaumnya, orang-orang Quraisy mengancam dan menguji keimanan beliau, tetapi Utsman tetap beriman kepada Allah dan berhijrah di kalangan umat Islam saat itu. Mengapa tokoh ini layak menjadi panutan bagi umat Islam saat ini? Karena ia adalah orang yang kaya raya, tetapi tidak sombong dan tetap
kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 4 Akan mempresentasikan tugas-tugas yang telah kami buat. Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay 24 Zulhijjah tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. apa saja sifat utama dan kepribadian yang menonjol dari tokoh tersebut? Dikenal sangat sederhana dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sederhana itu bukan hanya diterapkan kepada dirinya, melainkan juga kepada istri-istrinya dan putra-putranya. Apa saja prestasi penting selama masa kepemimpinannya? Kemajuan dalam bidang ilmu bahasa, membenahi keuangan negara, mengganti pejabat yang kurang cakap, bidang pembangunan. Apa tantangan utama yang dihadapi tokoh tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Banyaknya korupsi dan dengan cara memberantas. Oke, anak-anak, terima kasih sudah presentasi ke depan. Bagaimana tanggapannya? Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Apakah sudah dirasa cukup? Oh, sekarang kita tanya jawab ya. Tadi ada yang mau ditanyakan nggak seputar Khulafaur Rasyidin yang sudah dibahas oleh teman-teman kalian di depan? Ada yang mau ditanyakan seputar Khulafaur Rasyidin? Tidak Ada. Udah jelas ya? Sekarang kita lanjut ke materi agar lebih jelas mengenai Khulafaur Rasyidin. Ya. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh umat Islam yang dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Pemimpin yang mendapat petunjuk dari siapa? Dari Allah. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 tokoh. Yang pertama Nah, para Khulafaur Rasyidin ini memimpin dengan cara demokratis. Apa itu demokratis? Musyawarah, gitu ya. Karismatik, adil, arif, dan bijaksana. Lalu segala sesuatu keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah. Banyak jasa dan kebaikan, bahkan prestasi-prestasi yang diraih mereka selama menjabat sebagai khalifah. Ada yang tahu siapa yang pertama kali mengusulkan pembukuan Al-Quran? Siapa? Umar bin Khattab. Betul, Umar bin Khattab yang pertama kali mengusulkan agar dibukukannya Al-Quran. Apa alasan dibukukannya Al-Quran? Ada yang tahu lagi? Boleh? Karena banyak sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal di medan perang. Betul, karena ketakutan hafalan Al-Quran hilang gitu ya, karena banyak para syuhada yang meninggal di medan perang yang awalnya merupakan seorang penghafal Al-Quran. Gamesnya namanya benar dan salah. Ini masa atau salah. Sekarang kita kondisikan kelas dulu, bangkunya dipinggirkan. Pertanyaan pertama, Abu Bakar digelari As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi Muhammad. Betul atau salah? Iya, betul. Kelompok 2. Pertanyaan nomor 2. Umar bin Khattab masuk Islam karena membaca surat Al-Baqarah. Betul atau salah?
Rasulullah. Benar atau salah? Betul. Pertanyaan nomor 4. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat pertama yang masuk Islam dari kalangan wanita. Betul atau salah? Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Oke, semoga di minggu depan kita masih bertemu di pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi yang baru, yaitu mengenai Daulah Umayyah. Ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wah, tolong pimpin doa ya. Doa Boleh pulang. Thank you.